Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita masih di pusat kota Jogja ya, yaitu di sekitaran Keraton Yogyakarta. Ditandai tadi kita sedang berada di pojok Beteng Lor Wetan. Jadi pojok Beteng Lor Wetan ini adalah hasil dari revitalisasi Keraton Yogyakarta yang sekarang ini pun masih terjadi prosesnya ya, atau masih terjadi pembangunannya. Dan kali ini kita akan mencoba kembali untuk mengelilingi Keraton Yogyakarta dari sepanjang benteng baluartinya, jadi benteng terluar dari Keraton Yogyakarta. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa Keraton Yogyakarta ini mempunyai dua benteng pertahanan, yaitu yang berada di paling sisi dalam, yaitu benteng pertahanan Cempuri, dan yang terluar yaitu benteng pertahanan Baluarti. Jadi kalau benteng Cempuri ini melindungi di sisi paling dalam ya, jadi melindungi ruang inti dari kerajaan, yaitu mungkin ya kayak tempat tinggal atau persinggahan dari keluarga keraton itu sendiri ya. Jadi seandainya ada musuh atau mungkin ada hal-hal yang dirasa darurat atau berbahaya, tentu saja para prajurit-prajurit atau penjaga-penjaga di sisi depan atau di sisi benteng Baluarti itu adalah lini terdepan yang akan pertama kali menghadapi musuh ya. Terus dari prajurit-prajurit yang berada di benteng Baluarti tadi itu akan menyampaikan info ke penjaga-penjaga yang berada di benteng Cempuri atau benteng yang melindungi sisi inti dari keluarga keraton atau keluarga kerajaan. Jadi nanti setelah dapat info tentu saja akan diambil tindakan pertama, penyelamatan kepada keluarga keraton atau keluarga kerajaan ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya nanti akan mengelilingi full dari benteng Baluartinya, dan nanti kali ini kita akan mengekspedisi atau melihat coretan-coretan ya, atau lukisan-lukisan yang terdapat di sepanjang benteng Baluarti Keraton Yogyakarta. Karena kemarin-kemarin itu saya melihat ya banyak coretan-coretan atau lukisan-lukisan, kira-kira itu maknanya apa, atau mungkin ada sebuah maksud tertentu, atau mungkin itu hanya coretan-coretan yang tidak bermakna juga. Tapi sebelum saya menuju ke tempat atau lokasi benteng Baluartinya, saya akan membeli, ibaratnya ya membeli bekal ya. Bekalnya adalah nasi gurih. Nasi gurih ini adalah nasi yang ibaratnya cuma ada di sekatenan ya, atau tidak setiap hari itu ada. Jadi ini adalah nasi gurih khas sekatenan atau grebek Keraton Yogyakarta ya. Ini saya akan membelinya, dan setelah saya tanya itu harganya sekitar 15.000 per bungkus ya. Kayaknya ini agak mahal, Rp5.000 ya dari harga sebelumnya, karena saya kemarin lihat di channel Jalan Amrita itu waktu mewawancarai salah satu penjual itu per bungkusnya adalah 10.000. Tapi kemungkinan besar sih karena ini hari ini atau hari yang di saat saya berkunjung ke sini itu adalah hari terakhir dari grebek ini, grebek Maulud ya, atau grebek sekaten Keraton Yogyakarta. Jadi wajar-wajar saja, karena kan momen dari sekatenan ini tidak setiap hari ya.
Nah inilah teman-teman ya, itu adalah sego gurih yang sangat nikmat ya, banyak lauknya, ada ayam, ada telur, ada kacang dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, setelah saya membeli bekal, saya akan langsung ke inti lokasi yang akan kita ekspedisi kali ini, yaitu Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta yang saat ini memang sedang dilakukan revitalisasi atau perbaikan. Nanti benteng-benteng yang kemarin itu sudah rusak itu akan dibangun kembali seperti sedia kala atau semula. Dan di saat kemarin kita mengekspedisi benteng-benteng itu terdapat banyak lukisan-lukisan atau coretan-coretan. Jadi mumpung revitalisasi ini belum, ibaratnya ya belum full, jadi saya akan melihat ulang atau ibaratnya yang mengekspedisi lukisan-lukisannya, kira-kira itu lukisan apa dan punya makna apa ya. Nah inilah teman-teman, di saat saya sudah memasuki lokasi Benteng Baluarti ini, saya sudah disuguhkan berbagai macam lukisan-lukisan atau coretan-coretan. Ini kayak ada coretan atau lukisan apa ini, kayak UFO ya, atau apa, coba saya akan mendekat teman-teman ya, kira-kira apa sih maksud dari lukisan-lukisan ini atau maknanya apa. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran nanti di saat kita mengelilingi benteng ini, sepanjang benteng ini, silahkan untuk menebak ya, atau mungkin ya berimajinasi kira-kira ini maksudnya apa sih dari pelukisnya ya. Nah ini teman-teman, ini ada kayak kepala apa ini ya, kepala yang frontal ini ya, atau nggak punya rambut itu ya. Ini ada tulisannya My Sweet Home. Wah ini, kalau ini saya tahu artinya ini adalah rumah manisku gitu ya. Jadi mungkin rumah terindah itu juga bisa. Ini juga ada gambar kayak telur dadar atau UFO ya, ini menandakan apa saya juga nggak tahu. Mungkin dari salah satu pemirsa TV Lebaran ini ada yang mungkin salah satu pelukis yang melukiskan lukisannya di sekitar sini, bisa komen kira-kira ini maksudnya apa ya. Nah ini teman-teman ya, inilah kondisi Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta yang berada di sisi utara ini ya. Jadi tepatnya di barat alun-alun utara. Ini belum dibangun ini ya, ini masih terdapat apa ini, bahan-bahannya saja kayak batu bata. Dan kemungkinan besar di titik ini yang saya kunjungi ini, di lokasi yang di depan saya ini kemungkinan nanti adalah fase terakhir dalam pembangunan revitalisasi benteng keraton ya, karena kan berputar ya. Yang pertama itu ya di sisi pojok benteng lor wetan itu sudah jadi, sekarang sudah berdiri megah, terus berjalan ke selatan, ke barat, terus ke utara kembali, dan nanti terakhir kayaknya di lokasi ini ya. Nah inilah teman-teman ya lokasinya, dan di sisi luar dari benteng ini terdapat menjulang tinggi bangunan-bangunan warga ya, itu sudah bangunan bertingkat ya, bangunan megah, yaitu kalau dilihat dari strukturnya dari luar itu adalah mungkin kayak ya toko-toko ya. Nah ini teman-teman, inilah ada, ini banyak motor-motor juga. Ini kayaknya yang di sisi kanan saya ini adalah mungkin kayak shelter sementara ya, untuk ya ibaratnya istirahat para tukang atau para mandor ya, karena kan kemungkinan besar mereka juga ada yang bukan berasal dari kota Yogyakarta asli ya, atau ya mungkin pendatang-pendatang yang mungkin dikhususkan untuk ikut membangun revitalisasi benteng ini. Loh, ini teman-teman juga ada gambar apa ya ini teman-teman ya, ini kayak ada apa ini, kayak tulisan-tulisan yang apa ini, kayaknya sulit juga maksudnya apa ini, kayak ada orang marah, terus ada anak panah, terus ada apa itu, ada ikan ya. Wah ini kayaknya punya nilai seni tersendiri ya, atau punya maksud tersendiri ya, karena TV Lebaran tidak bisa mengartikan kira-kira maksudnya apa dari si pelukis ini ya. Ini kayak ada ikan berapa ini ya, ini ada, tahu lah ini ya teman-teman ya.
Inilah lukisan-lukisan yang berada di Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta, dan sebentar lagi lukisan-lukisan ini akan musnah ya, atau akan tertutupi dengan Benteng Baluarti yang baru, atau new apa benteng itu bahasa Inggrisnya ya, saya lupa itu ya. Lah ini teman-teman, ini dahulu kala di saat ya mungkin ya, di saat Keraton Yogyakarta ini masih eksis ya, eksis dalam ibaratnya ya belum masuk ke Republik Indonesia. Tentu saja Keraton Yogyakarta ini adalah suatu nagari yang merdeka ya, jadi mempunyai pemerintahan yang inti ya, yang menguasai di berbagai wilayah di Pulau Jawa ya. Nah ini teman-teman ya, jadi kemungkinan dahulu kala lokasinya ya tidak seperti ini, masih asri dan masih original keratonnya. Jadi yang bisa masuk di dalam keraton itu ya hanya orang-orang tertentu ya. Kalau sekarang kan sudah berbagai macam orang ya, berbagai macam jenis orang ibaratnya ya, atau mungkin dari terah macam-macam ya. Wah ini teman-teman, ini ada gambar apa ini, gambar orang tertawa ya, dan ada tulisan ya, ini maknanya apa ya teman-teman. Ini juga ada kayak ada mata, gambar mata ya. Loh ini teman-teman, itu juga ada orang lewat ya pakai motor ya, dan ini adalah jalan raya. Ini menandakan bahwa di dalam benteng keraton ini ya sudah tidak privat lagi seperti dahulu kala, di saat mungkin ya ratusan tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sudah dipakai berlalu lalang warga manapun bisa ya. Ini adalah salah satu pelengkung yang berada di sisi barat ya. Dulu ini pelengkung teman-teman ya, tapi sudah diganti gapuro seperti inilah. Ini banyak sekali orang lewat ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa di dalam benteng keraton ini sudah menjadi tempat umum ya, siapa saja boleh lewat. Dan ya kalau kita lihat sekarang rumah-rumah yang di dalam ini ya rumah-rumah warga ya, kalau dilihat dari struktur corak rumahnya ya. Kalau dahulu kan enggak, dahulu kala tentu saja Keraton Jogja ini sangat privat sekali ya. Ditunjukkan dahulu kala kan konon dikelilingi parit, dan paritnya itu pun konon juga dikasih buaya. Jadi kalau ada musuh yang mungkin terjatuh itu langsung dimasukkan ke parit itu, terus dicaplok boyo, bahasa Jawanya seperti itu ya. Dan dulu itu juga konon juga ada pintunya, bisa dibuka tutup begitu, jadi sangat-sangat privat sekali. Jadi wah beda lah dengan saat ini. Lah ini teman-teman, ini ada gambar apa lagi? Nah ini kita menemukan gambar orang marah itu kayaknya beberapa kali ya. Nih. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini mengekspedisi kondisi terbaru, kondisi terupdate dari proses revitalisasi Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta. Nanti benteng ini kalau sudah jadi itu pun akan menjadi ukiran sejarah ya teman-teman, yang akan dibaca oleh generasi berikutnya, di mana benteng itu pernah ada berdiri kokoh, terus runtuh, terus banyak yang hilang, digantikan dengan rumah-rumah warga, dan kali ini ya akan dibangun kembali dan akan berjajar lagi seperti semula benteng Baluarti dari Keraton Yogyakarta, dan itu pun akan menjadi ukiran sejarah ya. Sejarah itu adalah suatu ukiran-ukiran yang siapapun akan mengukirnya, seperti kita juga ini teman-teman ya. Jadi kita pun nanti juga akan menjadi ukiran sejarah ya. Jika kita sudah tiada, itu nanti jejak-jejak kita pun akan dibaca oleh anak cucu kita, atau mungkin ya keturunan-keturunan kita, atau mungkin ya ibaratnya ya generasi setelah kita ya. Nah ini teman-teman, inilah ya, beginilah kondisi di saat Benteng Baluarti ini belum dibangun ya. Jadi masih
berupa bekas rumah-rumah warga yang sudah diratakan ya, atau sudah dibersihkan ya. Dan di sini pun banyak sekali truk-truk ya, kayaknya truk-truk ini adalah pengangkut puing-puing dari bekas-bekas rumah ya, atau ya ibaratnya bangunan-bangunan rumah warga yang dahulu kala menempel pada dinding benteng Baluarti ya. Nah ini teman-teman, ini banyak lukisan-lukisan ya, yang menjadi pertanyaan TV Lebaran itu, lukisan-lukisan ini sudah ada sejak zaman dahulu atau baru awal-awal di saat akan diadakan revitalisasi benteng ya. Kalau kita analisa ya, kemungkinan besar ya bisa juga zaman dahulu, tapi ya mungkin di era-era 80-an atau 90-an ya. Karena saya lihat dari lukisannya ini memang lukisan klasik ya. Kalau lukisan itu adalah lukisan baru, itu kayaknya kok agak janggal juga kalau dilihat dari struktur warnanya, itu kayaknya warna-warna klasik ya. Atau juga tidak mustahil juga sih itu adalah lukisan-lukisan saat ini, atau mungkin di era-era waktu mau terbangunnya atau terlaksananya proses revitalisasi ini. Nah ini teman-teman, ini lukisan-lukisannya banyak tulisan-tulisan, kayaknya ini yang melukis juga punya tangan-tangan terampil ya. Dilihat dari lukisannya itu ya bagus lah itu ya. Itu tadi itu juga ada gambaran kepala yang sedang marah ya teman-teman. Kayaknya kita menemukan beberapa gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan yang sama ya, yang berada di sepanjang benteng Baluarti ini. Kira-kira maksudnya apa, kira-kira tujuannya apa, atau mungkin ada penyampaian-penyampaian yang akan dimaksudkan oleh si pelukis itu sendiri ya. Nah ini teman-teman, ini berada di sisi selatan dari Keraton Jogja ya. Ini di sini sedang terjadi proses pembangunannya. Dilihat dari ini kayaknya ada pengecoran dasar dari benteng itu sendiri, dan di sini pun banyak pekerja-pekerjanya yang sedang membangun ya. Ini teman-teman ya, ini. Semoga saja semua amanah ya. Nanti bisa berdiri benteng yang sangat kuat atau yang sangat kokoh dan bisa bertahan puluhan atau mungkin ratusan tahun ke depan ya. Nah ini teman-teman, ini kita sudah sampai di Plengkung, ini namanya adalah Plengkung Gading ya. Kita akan keluar aja, karena apa? Karena yang berada di sisi timur ini masih berdiri kokoh benteng Baluarti yang masih original, jadi kita tidak perlu mengekspedisinya ya, karena kan kita kali ini mengekspedisinya adalah khusus untuk melihat lukisan-lukisan atau gambaran-gambaran yang berada di sepanjang benteng ini, atau pertahanan ya, mungkin benteng pertahanan Baluarti dari Keraton Jogja yang belum terbangun. Karena kalau kita melihat di sisi timur, kita tidak akan menemukan lukisan-lukisannya teman-teman, atau coretan-coretannya, karena di sana sudah terdapat ya bangunan-bangunan bentengnya yang sudah jadi atau hampir jadi lukisannya tidak ada lagi ya. Nah ini teman-teman, kita sudah keluar dari Keraton Yogyakarta. Ditandai kita tadi sudah melewati Plengkung Gading ya. Dan kali ini kita akan balik ya, dan kita akan lewat yang namanya Panggung Krapyak ya. Dan Panggung Krapyak itu konon adalah tempat menyimpan menjangan ya, atau kijang kalau nggak salah ya. Mungkin ya buat tempat berburu para putra-putra mahkota dari Kerajaan Mataram ya, dan juga menjadi tempat berlatih. Dan tentu saja di sini dahulu kala adalah sebuah hutan belantara. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau gempa Megatrust bersama, dan mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.